Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Mikal Nicholas Saragi dengan NIM 1623034 dari Prodi Informatika Angkatan 23. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum kita yang ke-6 yang dimana itu tentang aplikasi to-do list. Jadi sebelum itu, karena ini adalah lanjutan dari praktikum yang sebelumnya, maka saya akan menjelaskan di bagian yang kita tambah aja itu bagian sort data dan di bagian source datanya nanti. Yang pertama, jadi kita lihat sini pada bagian repository. Sini ada sort data satu yang dimana gunanya itu untuk mengurutkan objek to do dalam list data sesuai dengan titel dan atau judulnya tadi. Yang selanjutnya sini ada parameter sending yaitu untuk menentukan urutan to do listnya nanti. Jika sendingnya bernilai true, maka nanti pengurutan itu akan dilakukan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jika nanti ascendingnya bernilai false, maka nanti pengurutan itu akan dilakukan dengan terbalik atau yang besar ke yang kecil. Lalu yang selanjutnya sini kita ada sort data 2 yang dimana itu sama seperti yang pertama tadi, tetapi di sini dia mengurutkan data berdasarkan ID-nya dari objek to-do-nya tadi. Dia menggunakan komparator comparing untuk membandingkan objek to-do dari ID-nya. Jadi sama saja seperti sort data satu tadi, jika sendingnya bernilai false, maka komparatornya akan dibalik sehingga pengurutannya ada dari ID yang paling besar ke yang paling kecil. Lalu sini selanjutnya ada metode search data yang dimana gunanya untuk menemukan objek to do ya atau title yang judul atau title itu mengandung kata kunci yang akan kita masukkan nanti. Jadi di sini dia akan mengubah keyword menjadi huruf kecil agar pencarian kita dapat lebih cepat dan eh, tidak peka terhadap huruf apa huruf besar atau huruf kecil. Jadi dia semua huruf itu akan diubah huruf kecil supaya nanti semua inputan yang kita masukkan itu dapat terbaca dengan baik. Lalu sini dia akan menggunakan look for yang dimana itu untuk menelusuri to-do kita yang dalam data dan mengecek apakah judulnya itu mengandung kata kunci yang kita masukkan nanti yang sudah diubah menjadi tadi huruf kecil. Nah, kalau misalnya titelnya itu cocok dengan keywordnya, nanti objek itu akan ditambahkan ke list terbaru. Lalu dia akan menampilkan hasil pencarian. Jika ditemukan, akan menampilkan jumlah to-do yang cocok dengan kata kunci dan mencetak detail ID, judul, dan status selesai atau belum selesainya. Lalu yang selanjutnya di bagian service sama juga kita saya jelaskan di bagian sortingnya. Jadi di sini ada service sorting to do yang dimana gunanya itu untuk menyimpan input dari usernya nanti dan menemukan jenis pengurutan yang akan kita lakukan. Lalu dia nanti akan mengonversi inputnya itu dari nomor menjadi integer. Nah, ini digunakan untuk menentukan pilihan dari pengurutan yang akan kita masukkan nanti. Lalu sini dia akan mengambil data to-do-nya itu menggunakan list to-do. Dia akan mengambil semua objek to-do yang dari repositorinya atau database atau sumber data yang akan kita masukkan nanti. Lalu sini juga dia akan memvalidasi data menggunakan if to do sama dengan nol dah. Jadi sini dia akan mengecek apakah daftar to do-nya itu nol atau kosong. Kalau misalnya iya, nanti proses itu akan dibatalkan dengan nanti dia akan mengirimkan pesan tindakan mengurutkan to do dibatalkan. Kalau misalnya eh, false, kalau misalnya to do-nya tidak sama dengan nol maka nanti akan dilanjutkan. Lalu yang selanjutnya sini ada else if. Nah, jadi kalau misalnya eh, else else if ini gunanya untuk memastikan inputnya itu ada di rentang 1 sampai 4 karena nanti di daftar to do kit itu hanya ada pilihan 1 sampai 4. Nah, kalau jika tidak nanti akan proses itu akan dibatalkan. Lalu yang selanjutnya sini ada switch. Nah, switch ini gunanya untuk menentukan metode pengurutannya dari nilai nomornya itu. Untuk case yang pertama ini mengurutkan berdasarkan ID-nya secara ascending atau dari yang kecil ke yang besar. Lalu untuk case 2-nya ini mengurutkan dari ID-nya secara descending atau yang besar ke yang kecil. Lalu untuk case yang ketiga ini dia mengurutkan judulnya itu dari eh, secara ascending dengan memanggil sort data satu. Lalu untuk yang case yang keempat ini dia akan mengurutkan berdasarkan judul secara descending dengan memanggil sort data satu. Lalu sini ada default yang dimana default ini gunanya kalau misalnya input kita itu nanti tidak cocok dengan salah satu pilihan, maka tidak akan ada aksi yang akan diambil. Lalu sini juga ada
metode service to do yang dimana gunanya itu untuk menyimpan input dari user nanti. Nah, ini akan digunakan untuk sebagai kata kunci pencarian kita nanti. Nah, nanti sini kan list to do sama dengan repository. Nah, ini gunanya untuk mengambil semua objek to do dari repository kita. Lalu sini ada to do repository IMPL yang gunanya itu untuk mengambil metode search data tadi untuk mencari objek to do yang mengandung kata kunci yang akan kita masukkan nanti. Lalu kita lanjut ke bagian view-nya. Nah, jadi pada bagian view ini eh, sama juga di bagian view sort view sorting ini. Nah, jadi pada bagian ini nanti dia akan mengurutkan data to do dari ID-nya atau judul. Nah, baik itu secara ascending atau yang menaik ataupun descending tadi atau menurun. Nah, nanti di sini dia kan yang pertama itu akan mencetak judul menunya dulu, lalu dia akan menampilkan opsi pengurutannya. Satu dari ID-nya, dua ID, descending, tiga di title ascending, empat descending. Nah, setelah itu nanti dia akan mendapatkan input dari pengguna itu menggunakan var nomor ini. Nah, dia akan memanggil metode dari input util untuk mendapatkan input util dari penggunanya. Lalu dia akan meminta pengguna untuk memilih opsi. Lalu selanjutnya sini ada if yang dimana guna itu jika pengguna memilih sesuatu selain X, maka nanti dia akan memanggil to do service untuk melakukan pengurutan sesuai pilihan penggunanya. Lalu else jika penggunanya memilih X. Nah, kalau misalnya nanti kita itu memilih X, maka dia nanti akan keluar dari tuduhnya ini dan menciptakan pesan tindakan mengurutkan tuduhnya itu dibatalkan. Seperti itu. Lalu sini juga ada metode view search to do yang dimana ini untuk menampilkan menu untuk mencari to do dari kata kunci yang akan kita masukkan nanti. Lalu sini ada dia akan mencetak judul menunya dulu. Lalu setelah itu dia akan mendapatkan input dari pencariannya dengan var huruf input util dot input. Nah, dia akan memanggil metode dari input util untuk menentukan input dari penggunanya, meminta pengguna untuk memasukkan kata kunci untuk pencariannya. Lalu yang selanjutnya sini ada eh, if huruf equal. Nah, jadi ini gunanya kalau misalnya kita nanti memasukkan kata kunci selain X, nanti dia akan memanggil to do service untuk melakukan pencariannya dari kata kunci gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita pilih X, dia sama juga, nanti akan menciptakan pesan tindakan mencari to do dibatalkan. Nah, jadi sebenarnya secara keseluruhan, metode ini gunanya untuk eh, memberikan antarmuka kepada kita user untuk melakukan operasi pengurutan pada pencarian data to-do list kita ini. Nah, jadi keduanya akan digunakan dan kita juga akan memasukkan input eh, kita akan memasukkan input untuk menentukan tindakan yang akan diambil nanti oleh sistem ini. Lalu sistem ini akan menyediakan opsi untuk membatalkan operasi jika kita inginkan. Lalu kita akan melakukan demo sesuai dengan modul. Demo sesuai modul. Nah, di sini kita lakukan demo untuk test case yang pertama. Di sini kita masuk masuk ke bagian terminal, di terminal. Lalu nanti di sini kita eh, masukkan dulu B3 tiga empat.
Java. Lalu kita masukkan lagi. Oke. Nah, kita yang pertama itu untuk di fitur update. Nah, yang pertama itu pilih satu. Lalu kita masukkan inputan belajar OOP. Lalu kita pilih dua untuk ubah data itu atau kita modifikasi. Nah, kita pilih yang mau diubah itu yang pertama. Nah, lalu kita pilih satu untuk selesai. Lalu kita pilih X. Maka nanti dia tidak akan menjadi mengganti itunya tadi. Kalau misalnya kita lakukan untuk test case yang kedua, untuk test case yang kedua kita masuk untuk fitur sorting itu pertama kita pilih satu dulu, lalu kita masukkan eh, belajar Java OP. Lalu kita pilih satu untuk menambahkannya lagi belajar dasar HTML. Oke, lalu kita pilih satu membaca materi ISOP. Membaca materi ISOP. Lalu kita pilih lagi satu, misalnya menyelesaikan tugas Ustadz. Nah, setelah itu kita masukkan lagi inputan 4 untuk mengurutkannya. Kita pilih 4 berdasarkan title dan scanningnya tadi. Nah, maka di sini dia akan mengurutkan dari data yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, setelah itu kita pilih lagi 4. Kita pilih 3 untuk mengurutkannya eh, dengan metode ascending atau dari yang kecil ke yang besar. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita pilih lagi 4, lalu kita pilih 2, lalu kita pilih 4 lagi, pilih satu. Nah, setelah seperti ini kita pilih X untuk keluar dari programnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.